Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila, kelas manajemen 22B dengan NPM 22411175. Di sini saya akan menjelaskan tentang time value of money. Utang adalah kewajiban yang dimiliki oleh pihak perusahaan yang bersumber dari dana eksternal, pinjaman perbankan, leasing, penjualan obligasi, dan sejenisnya. Utang adalah transfer pendapatan masa mendatang untuk meningkatkan konsumsi masa sekarang. Secara umum, utang terbagi dua golongan, yaitu current liabilities atau short term liabilities, atau utang jangka pendek atau utang lancar, non current liabilities atau long term liabilities atau utang jangka panjang. Perspektif terhadap keputusan pengambilan dan penambahan utang. Perspektif manajemen perusahaan utang dilihat sebagai sumber dana alternatif yang mampu memberikan solusi bersifat konstruktif, baik secara jangka pendek dan jangka panjang. Perspektif para pemegang saham utang di sumber pendanaan eksternal yang lebih disukai karena bunga atas sebagian besar utang jumlahnya tetap, dan jika bunga dari pengembalian atas aset operasi bersih, selisih tersebut akan menjadi keuntungan bagi investor ekuitas. Bunga merusak beban yang mengurangi pajak, sedangkan definisi tidak. Current liabilities atau short term liabilities. Utang jangka pendek dipakai untuk mengenai kebutuhan yang sifatnya mendukung aktivitas perusahaan yang secara dan tidak bisa ditunda. Umumnya dikembalikan dalam jangka waktu kurang satu. Contohnya, utang dagang, utang wesel, utang pajak, utang gaji lembur zakat, beban yang masih harus dibayar, dan lain-lain. Neraca aktiva, utang aktiva lancar, utang dagang, utang wesel, utang pajak. Neraca yang kedua, aktiva, utang aktiva lancar, zakat, aktiva tetap, utang jangka panjang, modal sendiri. Permasalahan umum berkaitan dengan current liabilities. Kondisi keterlambatan dalam membayar cicilan bunga kredit kepada perbankan, leasing, dan sejenis secara tepat untuk setiap bulannya. Kondisi timbulnya keterlambatan membayar utang dagang yang berakibat pada turunnya kepercayaan perusahaan di mata mitra bisnis. Kondisi keterlambatan bayar bunga obligasi sehingga menyebabkan perselisihan harus melakukan negosiasi dengan pemegang obligasi. Jika terus berlanjut, maka pemegang obligasi bisa beralih menjadi pemegang saham. Biasanya disebut dengan obligasi konversi. Keterlambatan membayar dividen pemegang preferred stock atau saham istimewa secara semesteran. Penyebab turunnya kredibilitas perusahaan di mata publik: terlambat dalam membayar gaji karyawan secara tepat waktu. Kondisi menyebabkan perusahaan telah mengalami kondisi tanda-tanda kesulitan keuangan. Jika terus berlanjut, maka akan terjadi demonstrasi buruh dan karyawan yang dimiliki bakat keahlian tinggi akan meninggalkan perusahaan. Solusi: menyediakan alokasi dana untuk membayar kredit tersebut secara sistematis. Kewajiban perusahaan untuk selalu mempertahankan posisi keseimbangan antara kewajiban yang harus tetap bayar dan sejumlah dana yang harus dipakai untuk mengaktifkan operasional perusahaan secara berkelanjutan. Manajer keuangan berkewajiban secara disiplin untuk mengawasi penggunaan alokasi utang jangka pendek yang hanya dipakai dari sumber dana jangka pendek.
saja. Manajer perusahaan melakukan pengawasan secara ketat terhadap kewajiban membayar gaji karyawan, beban listrik, beban telepon, PDAM, air minum secara tepat waktu dan sesuai dengan tanggal jauh temponya. Manfaat time value of money. Manfaat time value of money adalah untuk membantu kamu menentukan pilihan yang lebih baik apabila diberikan pilihan kondisi untuk menerima atau membayar sesuatu di masa sekarang atau di masa mendatang. Misalnya, dalam konteks memberikan pinjaman atau membayar cicilan. Namun, sebagai catatan, uang yang kamu peroleh sekarang harus ditumbuhkan dengan berinvestasi pada instrumen yang sesuai, misalnya saham, deposito, hingga kripto. Apabila uang tersebut tidak diinvestasikan, maka nilainya tidak akan berkembang. Misalnya, jika kamu memiliki 100 juta namun hanya disimpan dalam bentuk cash, makanya nilai akan berkurang atau terisis oleh inflasi. Dalam kondisi ini, konsep time value of money tidak berlaku lagi. Non-current liabilities atau long-term liabilities. Utang jangka panjang dipakai untuk kebutuhan jangka panjang seperti pembangunan pabrik, pembelian tanah, gedung, dan adapun yang termasuk utang jangka panjang adalah utang obligasi, wesel bayar, utang perbankan yang berkategori panjang, dan lain-lain. Neraca, aktiva utang, aktiva lancar, utang lancar, aktiva tetap, utang jangka panjang, utang obligasi, wesel bayar, utang jangka panjang lainnya, modal sendiri. Beberapa masalah terkait non-current liabilities. Para manajer keuangan melakukan tindakan gegabah yang tidak terencana dengan mengambil dana jangka panjang untuk membiayai proyek yang tidak memiliki nilai profitable atau pembiayai proyek yang tidak memiliki prospek di masa datang. Pihak manajer keuangan memberikan rekomendasi yang bersifat mengejar keuntungan jangka pendek, namun telah menimbulkan dampak jangka panjang. Pada saat perusahaan mengalami himpitan akibat kewajiban membayar utang yang jatuh tempo dan dana untuk itu belum ada, maka dana yang dipakai adalah alokasi sumber dana jangka panjang untuk membayar utang tersebut. Solusinya, menghindari penggunaan jangka panjang untuk kebutuhan jangka pendek, menghindari keputusan yang bersifat gegabah dan tidak cermat, namun mengedepankan prinsip kehati-hatian atau prudential principle yang tinggi serta dengan konsep manajemen yang terukur. Menghindari menciptakan produk yang tidak memiliki nilai jual secara jangka panjang, namun depankan produk yang bersifat realistis. Memahami kondisi mikro dan makroekonomi secara jangka panjang, baik dalam negeri maupun luar negeri. Likuiditas dan financial distress. Jika suatu perusahaan mengalami masalah likuiditas, sangat memungkinkan perusahaan tersebut memasuki masa kesulitan keuangan atau financial distress, dan jika tidak cepat diatasi maka bisa mengakibatkan kebangkrutan usaha atau bankruptcy. Menurut Platt, financial distress adalah sebagai tahap penentuan kondisi keuangan yang terjadi sebelum terjadi kebangkrutan atau likuiditas. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.